Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siva Salwa Salsabila, NPM 1911070266. Kelas E semester 3, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah anak berkebutuhan khusus, dosen pengampu Bunda Erva Nurrahmawati, MPD. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu anak berkebutuhan khusus? Menurut Halland dan Kaufman, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhannya, anak ini memerlukan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Dalam hal ini anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan kecerdasan jauh di bawah rata-rata. Gejalanya tidak hanya membuat si anak itu sulit untuk berkomunikasi saja, tapi si anak juga sulit untuk mengerjakan tugas-tugas akademik. Dalam pengertian yang lainnya, anak tunagrahita adalah anak yang mengalami keterbelakangan kecerdasan dan kekurang matangan mental lainnya dan sosialnya yang sedemikian rupa yang terjadi selama masa perkembangannya, sehingga untuk mengembangkan perkembangan secara optimal diperlukan pelayanan dan pengajaran dengan program khusus. Nah, selanjutnya penyebab dan tips anak tunagrahita. Simak videonya ya. Penyebab anak mengalami tunagrahita. Yang pertama, infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua, bayi lahir prematur. Yang ketiga, cedera otak karena kecelakaan atau jatuh. Yang keempat, adanya kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua. Yang kelima, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Yang keenam, ibu terkena infeksi ketika hamil. Yang ketujuh, ibu mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang atau obat-obatan tertentu saat hamil. Yang kedelapan, kurangnya asupan gizi atau nutrisi ketika hamil. Tips atau cara penanganannya. Pertama, perhatikan perkembangan si anak baik ketika di dalam kandungan maupun setelah anak tersebut lahir. Yang kedua, jika anak sudah mengalami gangguan kecerdasan, usahakan kita sebagai orang tua menyekolahkannya ke layanan pendidikan khusus. Yang ketiga, memberikan dukungan dan perlindungan keluarga. Yang keempat, kembangkan potensi kecerdasan anak melalui hal yang ia sukai, misalnya dengan bermain musik, bernyanyi, mewarnai, dan lain sebagainya. 5. Melakukan program-program keterampilan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang tentunya dapat dicegah jika kita sebagai orang tua memperhatikan perkembangan si anak dengan baik. Dan jika anak tersebut sudah mengalami gangguan tersebut, kita dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang khusus dan tepat untuk anak tersebut sehingga dapat membantu perkembangan kecerdasannya secara optimal. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang anak tunagrahita. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.